Mona berjalan di tengah-tengah mayat manusia, namun merupakan akhir dari kemenangannya. Semua hanya permulaan, dan sudah dipastikan Jepang akan segera melakukan serangan balik yang jauh lebih dahsyat. Tim yang dipimpin kepala suku Tang dan memutuskan komunikasi Jepang dengan wilayah timur. Wakil komisaris yang tadi jatuh ke jurang berhasil selamat langsung lain. Tim yang dipimpin Toda terlambat datang hingga pos di bagian yang lain otomatis pemberontakan mereka telah terbongkar. Jepang mulai mengumpulkan pasukan dan meminta mengirimkan tentara dan polisi untuk mengepung Wus dari Hualien dan Tunghi. Berharap gubernur pasukan ke Taipei dan Tainan. Semua orang mulai dievakuasi ke bagian yang sudah ditentukan. Ada orang Jepang yang dimana ia telah menikah dengan salah satu suku liar. Dengan teganya ditinggalkan begitu saja bersama anak-anaknya. Kojima yang saat itu berpatroli dalam kawasan suku Toda belum mengetahui Takun yang telah mendapatkan pesan dari Mona datang sambil terengah memberitahukan semuanya ke Sedik. Nampaknya bantai orang Jepang. Seketika Kojima pun menjadi sasaran, namun Temo Wallace mencegah mereka. Kojima marah besar kecewa dengan sikap mereka yang tiba-tiba berubah menjadi liar. Padahal selama ini ia telah bersikap baik, bahkan ia berani melakukannya jika itu yang diinginkan. Temo Wallace sangat menaruh dendam terhadap Mona. Ia tidak sudi bergabung bersamanya sekalipun demi kehormatan suku Sedik. Senang mengajak semuanya pulang lagi ke klan Mahebu. Tado heran kenapa ayahnya malah pulang ke dalam hutan ketika melawan Jepang. Harus seperti angin, tidak terlihat namun mematikan. Puluhan pesawat Jepang sudah memasuki pulau. Para tentara dan polisi mulai mengambil posisi di berbagai tempat, bersiap-siap melancarkan aksi serangan balik. Orang-orang Hans yang telah berakhir di tangan Jepang yang akan segera menangkap mereka semua. Di malam hari, Jiro dan Ichiro beserta keluarganya masing-masing harus ikut bersembunyi ke dalam hutan. Komandan memberitahu Kojima kabar atas kematian istri dan anak-anaknya. Mendengar itu, syukur. Saat pasukan Jepang memasuki pusat Wus, mereka sudah tidak menemukan suku liar satupun. Yang tersisa hanya mayat-mayat korban bergelimpangan di mana-mana dalam kondisi mengenaskan. Dari arah lain, Pawan melaporkan kedatangan mereka semua. Barulah Mona menjalankan masuk ke dalam perangkap. Ia membagi tim ke arah 3 titik. Tim pertama bertugas menembaki oleh tentara Jepang dari arah bukit. Sedangkan tim kedua menyerang pasukan Jepang di dekat sungai. Ketiga membantai dalam kawasan hutan. Baso segera evakuasi penduduk Mahebu ke tempat yang lebih aman. Para wanita akan dikirim pergi ke klan Paran dan gua-gua yang sudah disediakan. Saat itu, Jiro terpaksa harus merelakan istrinya karena ia sedang mengandung dan tidak tega jika terus bersamanya di dalam hutan. Situasi Jiro dan Kan, mereka berdua hanya bisa berdiam diri tanpa ada kesempatan ikut berperang.
Pawan memandu semua perempuan pergi ke gua yang sudah disediakan sementara. Namun di tengah jalan, mereka semua memutuskan ingin pergi menuju ujung jembatan pelangi. Entah apa yang membuat Pawan dan kawan-kawan bereaksi ketakutan dan tidak rela orang tercintanya menuju jembatan tersebut. Ibunya Pawan sadar jika diteruskan maka persediaan makanan tidak akan tercukupi. Biarlah para laki-laki berjuang merebut kembali tanah leluhurnya. Para perempuan akan menunggu mereka pelangi, yang artinya mereka semua akan melakukan aksi bunuh diri. Dari arah lain, Jiro, Ichiro beserta yang lain bunuh diri bersama. Mereka semua sudah pasrah menyerahkan hidupnya demi roh leluhur. Sebuah kejadian memilukan ketika Ichiro mulai mengeluarkan pedang dan kemudian ia membekap anaknya sampai tewas. Lalu Ichiro menancapkan pedang ke terakhir hal yang sama. Sinap dan menyerang ke setiap pos penjagaan. Kemudian Tado membidik pos yang lainnya. Setelah dilumpuhkan, mereka berdua mencuri sebagian amunisi. Pihu pancing tentara Jepang. Barulah seluruh suku Sedik memberendelkan peluru sehingga pasukan Jepang kewalahan. Mereka semua kabur turun ke bawah. Sang ketua Dado menembak sarang tawon agar mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Di tempat lain, serangan suku Sedik semakin brutal. Mereka mengepung tentara Jepang dan setelah itu barulah dihabisi satu persatu tanpa diberi kesempatan membalas serangannya. Tim Tado menghalau pasukan Jepang yang akan melintas sungai dengan senjata mesin. Kembali ke dalam hutan, saat itu Pawan membawakan senjata mesin untuk ketua Dado. Sekaligus Pawan mengabarkan bahwa seluruh keluarganya Dado telah melakukan aksi bunuh diri. Dado kaget mendengar kenyataan keluarga. Ia nekat berdiri sehingga lesatan peluru mendarat di kepala satu orang musuh. Nampaknya Jepang mulai mengerahkan serangan udara. Suku Sedik dibombardir di setiap pelarian menyeberangi jembatan. Demi melumpuhkan baru menyeberang dengan sekuat tenaga mereka menahan kayu penyangganya menunggu Pawan lewat. Di dalam markas Jepang, sang ketua Kamadaya Hiko marah besar seolah mereka semua sedang dipermainkan oleh 300 orang. Kehebatan taktik pertempuran suku pedalaman. Cara lain yang mungkin dapat melumpuhkan mereka adalah dengan gas beracun. Kelompok Toda mulai dipersiapkan untuk bertempur melawan saudara sukunya sendiri yang telah diinstruksikan di bawah kendali Jepang. Temowale, sang pemimpin kelompok Toda, terlihat ragu dan seolah terpaksa bergabung
agar ia dapat membalaskan dendamnya terhadap Mona. Ditambah, Jepang akan memberikan harga tinggi bagi mereka sebanyak-banyaknya. Kepala wanita dihargakan 30, kepala anak-anak 20, dan kepala Mona Rudo. Jepang sedang mempersiapkan segera meluncurkan bom gas beracun. Padahal waktu itu bom gas masih dalam tahap efeknya. Namun Kamada Yahiko tetap memaksa meskipun telah dihimbau bom tersebut belum bisa diluncurkan. Suku Wang Sedik terjadilah pengejaran. Satu orang berhasil dikepung. Ia dengan gagah berani memilih bunuh diri sebelum dihabisi mereka. Setelah itu, kelompok suku Toda membakar pemukiman yang telah ditinggalkan. Temu Walis masih mengejar Sapu menantu Mona. Sapu pun memilih loncat ke bawah jurang. Di tempat lain, Mahung, istrinya Sapu merasakan firasat buruk hingga bom jatuh di sekitar areanya yang menyebabkan anak pertama Mahung harus tewas ke beberapa titik sehingga mereka semua berlarian dan muntah-muntah. Kampung Mahebu telah dibakar kelompok Kojima. Rumah Mauna tiba-tiba meledak akibat bubuk korek api yang sempat Mauna kumpulkan. Kawannya, mereka semua memaksa Mauna agar diizinkan memegang senjata dan ikut berperang bersama. Hanya karena terkena gas racun, ia ingin menghabisi tentara Jepang sebelum kematiannya. Mahung sangat terpukul melihat putra pertamanya tewas. Ia terpaksa kemudian disusul membuang anak keduanya yang saat itu masih hidup. Setelah itu, Mahung pun di tempat lain, sebagian pejuang Sedik yang terkena racun gas pun memilih segera gantung. Kelompok suku Toda di mana banyak mayat wanita bergelantungan. Temu Walis terenyuh. Ia tidak ingin meneruskan lagi perintah Jepang. Kojima marah sehingga Temu berontak dan menegaskan ia berjuang untuk mempersembahkan darah kepada nenek dendam atas kematian anak istrinya Kojima. Bersama yang lain, hari itu membawa daging perburuan ke suatu tempat untuk menjebak suku Toda. Sedangkan Pawan sengaja memancing perhatian tentara berlari ke arah jembatan gantung. Pasukan Jepang yang lain berhasil terpancing berdatangan ke arah hutan. Masuk ke titik target, barulah dihabisi semuanya. Mendengar letusan senjata mesin, tentara Jepang langsung siapkan serangan mortir. Setelah pejuang Sedik perlahan menyelinap mencari tentara yang sedang bersembunyi, Baso yang saat itu posisinya masih di atas pohon berhasil terdeteksi dan terbidik musuh hingga ia kena tembak di pipinya. Di tempat lain, kelompok Temu Walis berhasil masuk ke dalam perangkap saat ia mencium bau asap daging bakar. Ia memohon segera penggal kepalanya. Sang kakak tidak tega mengayunkan pedangnya. Akhirnya Pawanlah yang berani mengakhiri penderitaan Baso. Jepang menganggap suku berani menghentikan tembakan. Ternyata perkiraannya salah. Mauna menggiring kembali sampai titik darah penghabisan.
Sedangkan dari arah sungai Wallace beserta kelompoknya, saking ingin membunuh Mona, Temo Wallace mulai berhalusinasi melihat Pihu. Di sanalah ia tumpahkan seluruh sisa tenaganya bertarung sampai mati. Pasukan Jepang semakin terdesak. Mereka terus mundur ke belakang menghindar serangan suku liar. Saat itu, anak-anak berusaha meruntuhkan benteng pertahanan Jepang. Toda meneriaki Pawan selamat, namun ia harus menyaksikan teman-temannya tewas satu persatu. Pawan dilemparnya mengambil bom tersebut hingga tubuhnya hancur lebur. Penuh menerobos, berlari memberendelkan senjatanya ke arah pasukan Jepang, sampai titik di mana ia berserah diri menyerang tentara hingga harus terjatuh ke bawah jurang. Pertarungan kedua kubu terus berlanjut. Temo Wallace masih membayangkan Pihu sebagai sosok Mona. Amarahnya semakin terpacu, berlari ke arah Pihu namun malah menjadi jebakan fatal. Dalam kondisi tertembak bom ke sekumpulan pasukan Jepang. Hingga Mona beserta yang lain dengan mudah menghabisi mereka semua. Pengejaran berakhir di tengah jembatan gantung. Datanglah sosok Mona. Tanpa diduga, suku Sedik berani menerobos jembatan, ditembakkanlah meri ke bawah sungai. Pihu akhirnya berhasil menebas kepala Temo Wallace. Setelah itu, pesawat Jepang sebarkan selembaran yang berisi bagi suku liar agar relawan ke penampungan. Mona Rudo kini telah berada di titik akhir perjalanannya. Ia memilih Mahebu kepada Tado. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan sang istri beserta rombongannya. Mona memerintahkan mereka menyerahkan diri pergi ke kantor polisi. Jika tidak, segeralah lakukan bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Mona membakar jasad mereka. Suku pedalaman lainnya, termasuk istrinya Jiro, telah menyerahkan diri ke kantor. Ternyata Mahung berhasil diselamatkan dari aksi bunuh dirinya. Kelompok Toda yang berhasil selamat mulai menyerahkan tangkapan kepalanya di hadapan petugas dan menagih uang yang telah dijanjikan. Setelah sembuh, Mahung diizinkan pulang menunggu di kampung Mahebu. Tidak lama kemudian datanglah Pihu Tado berserta prajurit yang lain yang dibalik rasa duka yang mendalam. Saat itu, Tado berpesan kepada Mahung agar tetap jadilah saksi hidup, ceritakan kepada anak cucu tentang perjuangan keluarganya. Setelah itu, Tado bersama yang lain pergi lagi ke dalam hutan. Sayangnya, Pihu malah diserang anjing pelacak. Kemudian dibawa ke kantor polisi oleh kelompok Toda. Di dalam penjara, Pihu disiksa sampai mati, sedangkan memilih gantung diri. Sedangkan Mona Rudo menghilang tanpa jejak. 300 prajurit pedalaman melawan ribuan tentara Jepang. Mereka yang selamat dari pertempuran akhirnya bunuh diri. Setelah kejadian itu, Kojima menghasut para Sedik dari kelompok Toda untuk membalas kematian ketua mereka Temo Wallace dengan membunuh semua sisa suku yang sedang berlindung di penampungan pada malam hari. Padahal Kojima hanya ingin membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Para anggota suku yang masih hidup dipaksa untuk pindah ke Ikang, di mana Jepang dapat memantau mereka dengan mudah. Entah apa yang akan terjadi dengan anggota suku lainnya.
4 tahun kemudian, di dalam gua di suatu tempat jauh di pegunungan, ada seorang pemuda menemukan jasad yang diduga itu adalah jasad Monarudo. Setengah dari tubuh sementara separuh lainnya seperti mumi. Pada tahun berikutnya, jasad Mona lengkap dengan senjata di acara perayaan pameran di Nenggao dalam proyek pembangunan balai kota. Setelah itu, tanpa konfirmasi yang jelas, peninggalan Monarudo ditemukan kembali setelah 39 tahun. Sekolah Tinggi Kedokteran Nasional Taiwan University dijaga oleh keturunan Mona. Setelah 43 tahun, akhirnya jenazah Mona dikembalikan lagi ke Wus, tempat kelahirannya, untuk dimakam. Menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam. Welcome to the Box Film. Ia sadar bahwa itu bukan merupakan berhasil membakar semua kantor polisi. Untuk melaporkan kejadian ke divisi hasil melarikan diri secara otomatis. Bantuan pemerintah daerah agar menurut jenderal pun bisa segera mengirimkan sebelum kedatangan pemberontak. Tahui pemberontakan tersebut tentang pemberontakan besar seluruh sukunya. Mereka pun semangat ingin ikut membekas semua. Bukan harakiri di hadapan semua. Setelah berhasil menguasai Wus, Mortan, sang paman, menjelaskan bebaskan Mona. Kini nasibnya harus. Esoknya sudah pasti ia sangat terpukul. Strategi agar pasukan Jepang kawasan Wus yang sedang dievakuasi dan tim dan Ichiro semakin memprihatinkan. Mona sebagai tempat perlindungan semua di ujung jembatan lain pun akan melakukan aksi nyabet leher istrinya. Dalam perutnya. Jiro pun melakukan. Besoknya, Temu dan Tado menyelip Jepang agar mengejarnya masuk ke dalam hutan. Setelah terjebak dari arah atas dan bawah, keluarganya telah meninggal. Kepalanya setelah berhasil menembak juru, sehingga mereka semua bukan pengejaran. Jembatan harus diroboh. Celakanya ada pawan yang pemberontak. Kini Jepang mengakui dengan melakukan serangan bom dan harus mematuhi semua aturan. Orang yang bisa membawa kepala harga paling tinggi membawa ke. Kini eksperimen dan belum teruji. Toda mulai menyerang sebagian pejuang. Semua bom gas racun telah diluncurkan. Lalu datang Pawan bersama kawan yang lain. Pawan tidak ingin mati, buang sang anak ke bawah jurang, lanjut bunuh diri. Tidak sengaja masuk ke dalam kawasan moyang, bukan untuk membalas. Babak selanjutnya, pihak setelah berhasil melumpuhkan pasukan Jepang, Baso berontak kesak. Liar telah kabur hingga mereka beri pasukannya menyerang Jepang. Sungai Timpihu terus mengejar Temu seolah menjadi sosok Mona. Pawan segera pergi dari ruangan amunisi bom. Ubud rela korbankan dirinya. Amarah, Pawan pasang badan kembali ke area sungai. Kepala suku tanah berhasil melemparkan pada Yahiko yang ingin melihat Siam hingga mereka semua jatuh. Segera menyerahkan diri secara sukar. Pergi dan menyerahkan kepemimpinan. Mereka pun lebih memilih kantor polisi. Tidak menyangka dan janjikan dari keluarganya. Mereka semua bersenang-senang bertahan dan memiliki banyak anak. Tado dan prajurit lainnya ke suatu camp melalui sungai Pei dan
nasib Mahung beserta sisa tubuhnya membusuk menjadi kerangka, tanya ditampilkan di depan umum, tiba-tiba jasadnya menghilang. Tahun kemudian di ruang spesimen dengan layak. Terima kasih telah